Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kita berpikir tentang apa yang paling berharga dalam hidup ini bagi umat muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kita berpikir tentang apa yang paling berharga dalam hidup ini bagi umat muslim? Ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas 5 prinsip kehidupan yang akan berdampak bagi kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti teman-teman. Oke, jadi mari kita simak pembahasan mengenai Al-Khiyatul Hamsah berikut ini. Yang pertama teman-teman, itu adalah melindungi agama atau hifzu al-din. Nah teman-teman, melindungi agama ini kita bisa melakukannya dengan cara menjaga agama kita, yang berarti kita wajib untuk mempelajari agama. Contohnya kita seperti semisal kita mau ibadah. Nah sebelum kita melakukan ibadah itu teman-teman, kan kita pasti belajar dulu, belajar memahami caranya, memahami cara bacanya, memahami bacaannya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama kita belajar untuk mengenal agama kita gitu teman-teman, yaitu Islam. Nah selanjutnya, setelah kita belajar, setelah kita paham bagaimana cara kita melakukan sholat, bagaimana cara kita wudhu, bagaimana cara doa-doanya. Nah setelah kita mengetahui itu teman-teman, yang pasti kita mengamalkannya teman-teman. Karena kalau kita tidak mengamalkannya, percuma saja kita belajar mengenai agama. Setiap hari kita belajar agama di sekolah, di rumah, di pengajian. Tapi kalau kita tidak mengamalkannya, ya itu suatu hal yang percuma atau sia-sia. Nah jadi yang kedua itu kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari agama teman-teman. Nah setelah kita mengamalkan teman-teman, di situ kita memiliki tambahan kewajiban, yaitu adalah menyebarkan apa yang sudah kita dapat dari pelajaran itu teman-teman. Jadi misalkan kita sholat 5 waktu, kita sudah belajar bagaimana caranya, kita tahu kapan waktunya, kita tahu apa baca doanya. Itu kalau kita sudah tahu, kita mengamalkan, kita sholat 5 waktu. Setelah kita sholat 5 waktu, semisal kita punya adik yang belum tahu apa itu sholat, apa itu ibadah, apa itu agama, kita bisa memberitahu adik kita itu teman-teman. Ya kalau kita tidak punya adik, misalnya tidak ada adik, itu kita bisa ke teman, bisa ke siapapun yang ingin belajar sama kita gitu teman-teman. Ada teman kita yang nggak tahu gimana caranya sholat, gimana caranya wudhu yang benar, gimana niatnya, gimana bacaannya gitu teman-teman, kita bisa kasih tahu. Nah seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita melindungi agama kita menjaga agama kita dalam Al-Khiyatul Hamsah ini teman-teman. Nah kita lanjut yang ke nomor 2. Baik, nomor 2 itu ada melindungi jiwa teman-teman. Nah melindungi jiwa ini atau hifzu al-nafas itu sesuatu yang kita harus jaga agar tidak membahayakan diri kita teman-teman. Ada 2, yang pertama fisik dan mental. Jadi bagaimana cara kita menjaga fisik dan mental diri kita sendiri teman-teman, yaitu kita bisa melakukan olahraga secara teratur, pola makannya dijaga, makan makanan yang sehat. Setelah itu kita bisa merecovery diri dengan cara kita tidak begadang yang berlebihan, tidak begadang kalau tidak ada hal yang sangat penting. Jadi kalau misalnya sudah waktunya kita istirahat. Itu salah satu cara untuk melindungi jiwa dan mental fisik kita juga teman-teman. Nah jadi seperti itu. Dan kita lanjut ke yang nomor 3 teman-teman. Nomor 3 ini prinsip yang melindungi akal kita teman-teman. Nah kalau kita perhatikan dari awal teman-teman, akal ini sangat berhubungan dari agama dan jiwa yang sudah berurutan, yaitu agama. Kita belajar agama, selain kita
belajar agama, kita menjaga diri kita, menjaga jiwa kita. Setelah itu kita menjaga atau melindungi pola pikir atau akal kita, teman-teman. Nah, dalam melindungi akal ini, teman-teman, kita harus yang pertama kita mengasah, belajar kemampuan berpikir kita, teman-teman. Jadi akal itu kita sebenarnya manusia sudah diberi akal, tapi akal tidak cukup untuk didiamkan saja, teman-teman. Tidak bisa untuk hanya berpikir, tidak bisa. Jadi kita harus mengasah akal tersebut, kita belajar, kita membaca buku, kita menonton video yang bermanfaat, kita menonton pembelajaran. Setelah itu menjaga dan melindungi akal ini, teman-teman, kita diwajibkan untuk berpikir kritis, teman-teman. Jadi semisal ada sesuatu hal, kita jangan seperti udah bodo amat, males, ngapain sih dipikirin gitu. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Jadi kita tuh harus seperti kayak berpikir kritis. Misal ada suatu kejadian, loh kenapa bisa jadi kayak gini, kenapa kayak gini. Jadi kita tuh mencoba berpikir kritis gitu, teman-teman. Nah, setelah kita berpikir kritis, kita bisa belajar untuk mengambil keputusan dengan baik, teman-teman. Itu suatu hal yang sangat diperlukan menurut saya. Contohnya sekarang kita sedang belajar, kita sedang bagaimana sih kita menentukan masa depan kita. Nah, itu dipakai dengan cara kita mengambil keputusan dengan baik. Contohnya semisalkan kita mau menjadi suatu orang yang sukses, orang yang bisa membanggakan orang tua. Nah, itu gimana caranya kita ambil keputusan yang baik. Misalkan di sini ada teman kita yang dia tuh emang di lingkungannya kurang baik, mohon maaf. Misalkan dia sering keluar malam, sering merokok, minum minuman keras, itu lingkungan tidak baik. Sedangkan di sisi lain kita ada teman yang dia fokus belajar, fokus mencari jalan menuju masa depan mereka masing-masing. Nah, bagaimana sikap kita untuk mengambil keputusan antara kita berteman dengan lingkungan yang tidak baik dan temannya dengan yang lingkungan yang baik? Itu suatu hal yang wajib diputuskan dengan baik. Jadi kita harus memilih antara mana yang wajib kita temani gitu, teman-teman. Jadi menjaga akal juga, kita harus mengambil keputusan dengan baik. Oke, kita lanjut ke prinsip yang selanjutnya, yaitu menjaga keturunan, teman-teman, atau hifzu al-nasab. Nah, menjaga keturunan, berbicara tentang keturunan itu biasa dibicarakan ketika kita sudah menikah. Namun, kita sebagai pelajar, kita bisa mempersiapkannya, teman-teman. Jadi, kalau kita berbicara tentang keturunan, ya udahlah, nggak usah dibahas, ngapain? Itu kan kalau kita udah nikah, kalau kita udah berkeluarga. Nah, nggak gitu, teman-teman. Jadi menjaga keturunan ini kita bisa dari sejak dini pun kita bisa. Dengan cara kita menjaga diri kita menjaga fisik, menjaga kesehatan kita, menjaga pola pikir kita. Karena keturunan itu, teman-teman, kita keturunan itu akan mencerminkan bagaimana diri kita gitu, teman-teman. Nah, selain dengan menjaga fisik, kesehatan kita, itu kita bisa menjaga keturunan ini dengan menjaga keluarga kita, teman-teman. Kita semisal kita menolong keluarga yang kesusahan, terus keluarga kita gitu ya, teman-teman. Keluarga kita yang kesusahan, terus menjaga mereka dari sesuatu hal yang merugikan. Jadi melindungi keturunan itu, al-nasl ini. Jadi kita bukan tentang pembahasan mengenai setelah kita nikah. Jadi kita bisa mempersiapkannya dari sekarang. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di ujung prinsipnya, yaitu yang kelima, melindungi harta atau hifzu al-mal. Nah, teman-teman, kita berbicara tentang harta. Mungkin dari sebagian orang lain mengatakan bahwa kita menjaga harta itu sulit dan mengatur pun kita tidak bisa gitu, teman-teman. Nah, berbicara tentang harta ini, teman-teman, menurut saya yang pertama yang harus kita lakukan adalah
kita perhatikan bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut. Jadi semisal saya memiliki uang. Nah, uang itu saya dapatkan dari mana? Apakah saya mendapatkan dari hal yang baik atau hal yang buruk gitu teman-teman? Contoh, kalau dari yang buruk, kita punya uang, tapi uang itu hasil dari kita nipu orang. Nggak baik dong uangnya. Nah, makanya kita harus memperhatikan dari mana kita mendapatkan uang itu. Setelah kita tahu kita mendapatkan uang itu dari mana, kita bisa mengaturnya dengan baik. Contoh, kita jangan terlalu boros. Dan yang ketiga itu kita bisa bersedekah atau berzakat dari sebagian harta kita, karena dari sebagian harta kita ada harta orang lain juga teman-teman. Nah, untuk bersedekah ini suatu hal yang mungkin banyak orang yang ragu tentang sedekah. Jadi orang berpikir bahwa bersedekah itu adalah hanya untuk mengurangi uang kita, dan ternyata itu bukan seperti itu teman-teman. Bersedekah itu seperti kita menabung, tapi kita menabung dalam bentuk pahala teman-teman. Jadi untuk teman-teman, kalau kita punya uang yang mungkin kita sudah cukup, tapi di kecukupan kita itu kita masih punya kewajiban untuk bersedekah teman-teman. Jadi nggak semua harta yang kita dapatkan itu pure untuk kita habiskan. Nah, itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi kita di dalam prinsip ini kita diwajibkan untuk bersedekah teman-teman. Jadi sarannya untuk teman-teman, jangan boros menggunakan uang dan bersedekahlah dari sebagian uang yang kita dapatkan. Oke, teman-teman, pembahasan mengenai prinsip Al-Fiyatul Khamsah ini cukup dari saya.